Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dokuritu Domito Saka yang berbahagia. Marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BKUPKI kedua resmi dibuka. Tuan-tuan, saya di sini akan menyatakan usulan-usulan yang telah saya terima selama ketua panitia kecil yang telah dibuat pada sidang BKUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah satu, usulan mengenai dasar negara, kedua mengenai unifikasi atau federasi, ketiga tentang keuangan, keempat tentang agama negara, kelima tentang pembelaan negara, keenam tentang keluarga negara, ketujuh tentang bentuk negara dan kepala negara, kedelapan tentang daerah, dan yang sembilan adalah meminta merdeka seluruh lokasi. Adukan yang kedua, saya juga akan menggunakan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Aslikin, Nata Negara, Suri Habibie, Muhammad Nur, Musa, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena itu kita menghadapi soal yang suci. Baiklah kita mengheningkan kita keluar. Kita selesai, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan untuk negara yang akan didirikan. Dengan itu saya mohon kepada tuan-tuan sekalian, supaya tuan-tuan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BKUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Selesai. Mari kita memulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa cara dengan cara voting? Maka tidak musyawarah mufakat saja. Karena dengan voting kita menjadi lebih adil secara memilih, dan dengan cara voting kita dapat memisahkan kata-kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu dilakukan pemungutan suara. Kedua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 insan yang memilih republik. Ada 55 istana kerajaan, 6 lain-lain 2 dan 81. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritu Domito Saka yang kedua kali, yang melahirkan 64 sistem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belako, dan 2 lain-lainnya. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat laporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan cara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme telah terlihat sangat nyata dalam perbincangan dalam sidang BKUPKI tanggal 10 dan 9 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian terhadap dan kemauan, dan juga menjunjung tinggi apa yang akan dilaksanakan, hendaklah kita sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apalagi kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam pengetahuan, antropologi, bahasa, biografi, ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi familnya hanyalah didirikan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk ke Indonesia itu termasuk perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham
yang mengatakan bahwa Indonesia melindungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi, dengan sendirinya, pada waktu perkataan Indonesia, lalu dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi keduanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat yaitu agar pulau yang dimasukkan dalam lingkungan kita terletak di Indonesia baru. Begitu pula Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Dengan pernikahan Indonesia, merdeka adalah seluas Indonesia Belanda. Dahulu, jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada pernikahan nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk ke dalam lingkungan kita. Dengan senang hati, mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jika kemenangan Malaya? Ya, jadi jika mengenal Borneo Utara adalah wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk dalam wilayah Indonesia. kami juga mengenal Timor, Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Pada Ketuaan Ketua, Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangan dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Ya, undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan undang-undang dasar ini sangat penting oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar itu. Dengan berakhirnya sidang, resmi saya tutup.